Halo sahabat Riris Dani Hermawan. Pernahkah jiwamu tergelitik oleh pertanyaan yang sunyi namun dalam? Apa yang membuat para sufi tak pernah lelah melantunkan selawat? Apakah selawat hanyalah rutinitas ibadah? Ataukah ada rahasia langit yang tersembunyi di balik setiap hurufnya? Jika desir ini mengetuk kalbumu, yuk tekan tombol subscribe, dan mari menyelam bersama dalam lautan hakikat. Temukan jawabannya dalam 10 perjalanan jiwa yang menembus batas logika dan membuka tabir cahaya. Di tengah sunyi malam yang hanya diisi desiran angin dan suara hati, para sufi duduk dalam keheningan yang bukan sembarang diam. Mereka tak membawa banyak kata, tak banyak bicara. Namun dari bibir mereka mengalir satu nama yang tak pernah putus. Muhammad. Bagi mereka, selawat bukan sekadar ritual ibadah. Ia adalah bahasa cinta. Bahasa jiwa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah lebur dalam kerinduan terdalam. Tak terhitung berapa kali selawat itu mereka lantunkan, karena mereka tak sedang menghitung. Mereka sedang pulang. Ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan, tapi bisa dirasa. Setiap huruf selawat bagaikan embun yang menyejukkan dahaga ruhani. Setiap lantunannya membawa mereka semakin dekat ke sumber keabadian. Maka jangan heran jika mereka tak pernah lelah. Karena apa yang dilakukannya bukan pekerjaan jasmani, melainkan tarikan nurani yang tak bisa diabaikan. Pernahkah kamu duduk sendiri dalam malam, lalu tiba-tiba air matamu jatuh? Entah karena apa, mungkin itu panggilan yang sama. Panggilan yang para sufi telah dengar sejak lama. Dan mereka menjawabnya hanya dengan satu cara, selawat yang tak pernah padam. Jika hatimu pernah bergetar saat mendengar nama Nabi, ketahuilah, kamu tak sendiri. Itu tanda bahwa jiwamu sedang mengetuk pintu yang sama. Pintu yang para pecinta telah lewati. Dalam diam, dalam cahaya. Ada kalimat-kalimat yang terdengar sederhana di telinga, namun mengguncang seluruh ruang batin saat diucapkan dengan kesadaran. Selawat adalah salah satunya. Ia bukan sekadar untaian huruf atau gema lidah. Ia adalah pintu menuju ruang terdalam, tempat jiwa pernah tinggal sebelum ia mengenal tubuh dan dunia. Ketika seseorang mengucap Allahumma shalli ala Muhammad, sebenarnya ia sedang menyalakan kembali pelita yang lama padam dalam dirinya. Ia sedang membangunkan memori ilahiyah, kenangan sunyi sebelum kelahiran, saat jiwa masih berada di alam kesatuan, di hadapan Sang Pencipta, dalam pelukan cahayanya yang tak bertepi. Dalam setiap bacaan selawat, ada frekuensi yang tak kasat mata namun sangat nyata. Frekuensi ini bukan hanya menggetarkan udara, tapi mengetuk dinding batin yang tebal oleh dunia. Semakin dalam ia dilafalkan, semakin kuat resonansi itu memanggil kembali asal-muasal kita yang murni. Selawat, bagi para pencari, adalah navigasi. Ia mengantar jiwa menelusuri kembali jalan pulangnya. Tidak terburu-buru, tidak gaduh, tapi pelan, perlahan, tenang, sampai hati menemukan keheningan yang selama ini ia rindukan. Dalam keheningan itulah, rahasia mulai terbuka. Mereka yang berselawat dengan batin yang terjaga, tahu bahwa mereka tidak sedang memanggil orang suci di masa lalu. Mereka sedang berkomunikasi dengan nur kenabian yang masih hidup, yang masih bergetar, yang masih memancar dari langit batin kita masing-masing. Dan jika engkau bertanya, mengapa hatimu sering gelisah meski segalanya terlihat baik-baik saja? Mungkin jawabannya terletak di sini. Kamu telah lama tidak menyentuh kata-kata yang menghidupkan jiwamu. Kata-kata yang bukan untuk didengar, tapi untuk ditempati. Bayangkan sebuah perjalanan, bukan dengan langkah kaki, tapi dengan langkah kesadaran. Sebuah pendakian, bukan ke puncak gunung, tapi ke kedalaman jiwamu sendiri. Inilah yang terjadi ketika seseorang berselawat bukan dengan bibir, tapi dengan ruhnya yang terjaga. Selawat adalah kendaraan. Ia bukan sekadar bacaan, melainkan semacam kendaraan rohani yang menembus batas dunia kasat mata. Ia membawa kita melintasi lapisan-lapisan kesadaran, dari yang paling rendah, di mana ego berkuasa, hingga yang paling tinggi, di mana jiwa bergetar seiring nama-nama ilahi. Syekh Ibnu Arabi menyebut selawat sebagai tali emas yang menggantung dari arsi, dan siapa saja yang menggenggamnya dengan hati yang ikhlas akan ditarik naik, satu lapis demi satu lapis langit. Imam Al-Ghazali pun menggambarkannya sebagai sungai cahaya, mengalir lembut,
membilas karat diri yang menutupi cermin kalbu. Di setiap lapisan langit itu, kita akan berhadapan dengan sisi-sisi diri yang tersembunyi, ambisi, ketakutan, kesombongan, kelekatan. Selawat menjadi cahaya yang menuntun kita, bukan untuk menghindari, tetapi untuk memahami dan melepas satu persatu, hingga yang tersisa hanya kesadaran murni. Jalan ini bukan milik mereka yang tergesa. Ia hanya terbuka bagi mereka yang sabar dan lembut dalam penghayatan. Setiap bacaan selawat adalah satu langkah menuju langit baru dalam diri. Satu gerakan halus menuju cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Ketika seseorang benar-benar menyadari ini, ia akan berhenti bertanya, "Berapa kali saya harus berselawat?" Karena jawabannya bukan di jumlah, tapi di kedalaman rasa. Setiap ucapan selawat menjadi seperti sayap, dan ruh yang bersih akan belajar untuk terbang. Maka jika kau merasa hidupmu terperangkap di lapisan bawah dari kesadaran duniawi, naiklah, bacalah selawat perlahan, seperti engkau membuka jendela ke langit. Karena sesungguhnya, yang kau sebut selawat, adalah tangga cahaya menuju rumah jiwamu yang sebenarnya. Sebelum waktu mengenal awal, sebelum ruang mengenal arah, dan sebelum semesta ditiupkan dari rahim kekosongan, ada satu cahaya yang lebih dulu hadir. Cahaya yang tak bersumber dari matahari atau bintang, namun dari kehadiran yang abadi. Itulah Nur Muhammad, cahaya pertama yang Allah ciptakan dari cahayanya sendiri. Dalam sunyi mutlak yang bahkan belum memiliki nama, Nur Muhammad berdiri sebagai cermin pertama dari tajalli ilahi. Dari cermin inilah seluruh bentuk kehidupan dan eksistensi dipantulkan. Langit, bumi, para malaikat, dan setiap jiwa yang kini mengembara dalam tubuh manusia. Selawat adalah cara kita menyelaraskan jiwa kembali dengan frekuensi Nur Muhammad. Ia seperti menyentuh getaran yang sangat purba, yang pernah kita rasakan namun terlupa seiring tubuh ini tumbuh dan dunia mulai mengalihkan perhatian. Setiap lantunan selawat adalah usaha untuk menyambung ulang benang cahaya yang menghubungkan kita dengan asal yang sejati. Imam Asy-Syarani dalam Kasif Al-Hafa menuliskan bahwa Nur Muhammad adalah sumber pantulan cahaya dari segala bentuk yang ada. Maka, ketika kita berselawat, bukan hanya kita sedang menyapa Nabi Muhammad secara lahiriah, tapi sedang menghidupkan kembali hubungan batin dengan cahaya asal yang dulu menjadi sebab adanya semesta. Sebab itulah selawat bukan semata penghormatan, tapi juga pemanggilan. Sebuah kode untuk membuka pintu memori suci dalam diri. Memori saat kita masih belum menjadi aku, dan hanya mengenalnya sebagai satu-satunya. Ketika getaran selawat menyentuh bagian terdalam dari ruh, kita tak hanya ingat, kita kembali. Jika suatu hari engkau merasa begitu asing di dunia ini, begitu terpisah dari yang lain, ketahuilah, itu adalah panggilan untuk pulang. Dan jalan pulang itu bisa jadi terletak dalam satu kalimat sederhana, Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab di balik namanya, ada cahaya yang tak pernah padam. Cahaya yang, jika disentuh, membuat seluruh jiwamu tahu kemana harus kembali. Di dunia yang serba terburu ini, banyak dari kita melafalkan sesuatu tanpa sungguh-sungguh menyelaminya. Padahal, dalam dunia batin para sufi, tak ada satu huruf pun yang sia-sia. Setiap huruf dalam selawat, setiap lengkung dan titiknya, bukan sekadar bagian dari bahasa manusia, tapi merupakan lambang dari hukum langit dan petunjuk jalan pulang. Ambillah misalnya kalimat, Shollu ala Nabi. Kalimat ini terdiri dari 12 huruf dalam bahasa Arab. Bagi mata biasa, ia hanya susunan alfabet. Namun bagi jiwa yang peka, angka 12 adalah simbol kesempurnaan kosmik, 12 bulan dalam setahun, 12 zodiak langit, 12 imam dalam garis spiritual Ahlul Bait. Ia adalah lambang harmoni antara langit dan bumi, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Huruf demi huruf dalam selawat adalah semacam peta. Huruf D dalam Syali, menurut sebagian ahli makrifat melambangkan Siratal Mustaq, jalan lurus yang hanya bisa ditempuh bila hati telah dibersihkan. Huruf LM dalam Muhammad, menyiratkan titik-titik energi dalam tubuh halus manusia, yang hanya akan terbuka jika disentuh oleh frekuensi selawat dengan keikhlasan. Bahkan para sufi terdahulu percaya bahwa selawat adalah bentuk lain dari kode ilahi. Semacam mantra cahaya yang memecah kekakuan materi dan membuka jendela-jendela ruhani. Karena itu,
Membaca selawat tidak cukup hanya dengan menghafalnya. Ia perlu dirasakan, dihayati, diizinkan menyusup ke setiap sela kesadaran. Mereka yang menghayati selawat tahu bahwa lidah hanyalah permulaan. Yang sebenarnya membaca selawat adalah hati. Dan huruf-hurufnya bukan sekadar bunyi, tetapi jembatan menuju makna. Setiap kali selawat diucap dari kedalaman diri, sebenarnya satu pintu sedang diketuk. Pintu antara dunia ini dan alam keabadian. Maka jangan terburu menyelesaikan selawat. Nikmati setiap hurufnya seperti kamu menyeruput air dari sumber yang suci. Karena boleh jadi, dari huruf-huruf yang terlihat biasa itulah, sebuah gerbang rahasia akan terbuka dan membawamu pulang ke cahaya yang selama ini kamu cari dalam diam. Kadang kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi seakan tetap ada yang menghalangi. Kita berdoa, kita berzikir, tapi langit terasa senyap. Bukan karena Tuhan jauh, tetapi karena banyak tirai yang menutupi pandangan jiwa kita. Tirai yang disebut para arif sebagai hijab. Hijab bukan kain, bukan tembok fisik. Ia adalah lapisan-lapisan batin, kesombongan yang tak disadari, harapan yang hanya duniawi, luka-luka jiwa yang belum disembuhkan. Semakin tebal hijab ini, semakin tumpul cahaya yang bisa masuk ke dalam hati. Disinilah selawat mengambil perannya yang agung. Para sufi mengajarkan bahwa selawat adalah api yang lembut. Ia membakar hijab, tidak dengan kekerasan, tapi dengan cinta yang konsisten. Setiap kali selawat diucapkan dengan kesadaran, satu lapisan tirai batin perlahan terbuka. Syekh Ibn Ailah berkata, 100 selawat menghancurkan satu hijab, 1000 selawat membakar seluruhnya, hingga yang tersisa hanya wajahnya. Ini bukan sekadar simbolis. Dalam pengalaman batin, hijab yang terbakar adalah seperti kabut yang sirna saat matahari naik perlahan, dan tiba-tiba segalanya menjadi jernih. Namun jangan disalahpahami. Membaca ribuan selawat tanpa hati yang hadir, hanya akan menghasilkan kelelahan. Tetapi satu selawat dari hati yang hancur, dari jiwa yang merindu, bisa lebih kuat dari ribuan yang kosong. Karena pada akhirnya, bukan jumlah yang membuka langit, tapi kehadiran hati yang benar-benar ingin kembali. Setiap hijab yang terbakar menjadikanmu lebih ringan. Dan semakin ringan jiwamu, semakin cepat ia melesat menujunya. Maka jika hari-harimu terasa berat, mungkin yang kau butuhkan bukan pelarian, tapi selawat, sebagai jalan kembali, sebagai api suci yang membebaskan. Dalam sunyi malam, cobalah berselawat sambil menutup mata. Rasakan getarannya. Biarkan ia membakar pelan-pelan semua tirai yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Karena di balik hijab-hijab itu, Tuhan sedang menunggumu, tak pernah berpaling, hanya menanti saat engkau benar-benar hadir. Ada satu cermin yang tak memantulkan rupa, melainkan memantulkan hakikat. Ia bukan terbuat dari kaca, tapi dari kesadaran murni. Cermin itu adalah baginda Nabi Muhammad, yang dalam pandangan para sufi, bukan sekadar manusia terpilih, tapi adalah insan kamil, manusia sempurna yang memantulkan sifat-sifat ilahi dengan jernih. Ketika seseorang berselawat dengan sepenuh hati, ia sebenarnya sedang mendekat pada cermin ini. Ia sedang berjalan menuju sebuah refleksi agung yang bukan hanya menunjukkan siapa Nabi, tapi juga siapa dirinya sebenarnya. Karena hanya melalui cermin kenabian itulah manusia bisa melihat potensi tertingginya, menjadi wakil Tuhan di bumi dengan kelembutan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Selawat menghapus lapisan-lapisan ilusi yang membuat kita lupa akan kedekatan itu. Kita hidup dalam dunia yang menebalkan ego, gelar, harta, pujian, dan keinginan yang terus bertambah. Padahal, jalan menuju Tuhan adalah jalan mengosongkan. Dan di tengah perjalanan pengosongan itulah, selawat menjadi pengisi baru, bukan ego, tapi Nur Muhammad. Mereka yang sering berselawat dengan kesadaran, perlahan mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mereka menjadi lebih tenang, lebih pemaaf, lebih hadir. Bukan karena mereka sedang meniru Nabi dari sisi luar, tapi karena mereka sedang menyatu dengannya dari sisi dalam. Karena hakikatnya, yang sedang mereka puji adalah diri mereka yang paling murni. Itulah mengapa dalam kitab Al-Hikam, Ibn Ailah berkata,
Selawatmu kepada Nabi adalah cermin yang memantulkan hakikat dirimu sendiri. Sebab Nabi adalah jembatan, bukan hanya menuju Tuhan, tapi menuju jati dirimu yang sejati, yang telah lama terkubur oleh kabut dunia. Jika engkau pernah merasa kehilangan arah, kehilangan siapa dirimu, berselawatlah. Karena bisa jadi, jawaban atas pencarian panjangmu selama ini bukanlah petunjuk yang baru, tetapi cermin lama yang harus kau bersihkan, hingga kau dapat melihat bahwa sejak awal, engkau diciptakan untuk menyatu dalam cahayanya. Ada saatnya lidah menjadi terlalu miskin untuk mengungkapkan apa yang dirasakan oleh hati. Ketika kata tak lagi cukup, dan suara pun terasa terlalu kasar untuk menjamah kedalaman rindu. Di titik inilah para sufi mengenal satu bentuk selawat yang tak terucap, selawat diam. Selawat yang tak bergema di telinga, tetapi meledak di dalam relung jiwa. Mereka menyebutnya selawat asisiriyah, selawat rahasia. Bukan karena ia dilarang dibicarakan, tetapi karena hanya hati yang benar-benar hening yang mampu mendengarnya. Ia bukan lantunan verbal, tapi getaran ruh yang terus hidup di dada, bahkan saat mulut sudah lelah, atau bahkan saat mulut tak lagi mampu berbicara. Dikisahkan dalam risalah Kusyairiyah, tentang seorang sufi yang berselawat bukan dengan mulut, melainkan dengan keheningan. Lidahnya telah lama berhenti bergerak, tapi hati dan ruhnya terus menyebut nama Nabi dalam bahasa yang tak dikenal dunia. Ia telah mencapai tingkatan fana, di mana tak ada lagi perbedaan antara yang menyebut dan yang disebut, antara suara dan sunyi. Mereka yang mencapai makam ini, tak lagi mengukur ibadah dari jumlah. Mereka tak menghitung berapa kali selawat dilafalkan. Mereka hanya hadir, dalam keheningan yang syarat cahaya, dalam diam yang justru paling nyaring di hadapan langit. Mungkin terdengar jauh, tapi jangan salah. Sunyi ini bisa dirasakan siapa saja yang berselawat dengan cinta. Jika kau duduk sendiri, lalu menyebut, Allahumma shalli ala Muhammad, dan tiba-tiba dadamu terasa hangat, matamu berkaca, atau nafasmu melambat, maka itu pertanda bahwa selawatmu mulai bergema bukan di dunia, tapi di langit batinmu. Mereka yang telah mencapai diam dalam selawat, bukan berarti berhenti. Mereka hanya telah melewati tahap suara, dan sampai pada suara yang paling hakiki, bisikan Allah di dalam dada mereka. Jadi, bila suatu hari kamu kehabisan kata, dan hanya diam yang tersisa, ketahuilah bahwa diam itu bukan kekosongan. Bisa jadi, itu adalah awal dari selawat yang paling dalam, selawat yang hanya didengar oleh Dia yang tak pernah jauh. Di antara langit dan bumi, tak ada ruang kosong. Segalanya bergerak, bergetar, beresonansi. Ini bukan hanya pengetahuan spiritual, tetapi juga pemahaman ilmiah. Fisika modern, terutama teori kuantum, telah membuktikan bahwa seluruh alam semesta ini tersusun dari getaran energi. Dan di titik inilah, sains bertemu dengan zikir. Ilmu pengetahuan menjabat tangan keheningan. Setiap kata yang kita ucapkan memancarkan frekuensi tertentu. Ia tidak hilang setelah diucap, melainkan menyebar, berinteraksi dengan medan energi di sekitarnya, membentuk pola, struktur, bahkan mempengaruhi materi. Penelitian oleh Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan asal Jepang, menunjukkan bagaimana kata-kata bisa mengubah struktur kristal air. Kata penuh cinta menciptakan bentuk indah, kata penuh kebencian menghasilkan bentuk yang kacau. Bayangkan, jika kata biasa saja punya kekuatan sebesar itu, bagaimana dengan selawat? Bagaimana dengan kalimat suci yang dipenuhi cinta ilahi dan dihantarkan oleh cinta kepada Rasulullah? Dalam tradisi spiritual, selawat dipercaya memiliki frekuensi khusus, 432 Hz. Ini adalah getaran yang dipercaya menyelaraskan tubuh manusia dengan bumi, bahkan dengan struktur DNA itu sendiri. Ia bukan sekadar doa. Ia adalah resonansi penyembuhan. Sebuah kode batin yang memanggil kembali harmoni antara tubuh, jiwa, dan semesta. Selawat adalah gelombang. Dan ketika ia dibaca dengan kesadaran penuh, bukan hanya jiwa yang mengalami resonansi, tapi tubuh pun akan merespons. Napas menjadi lebih tenang, detak jantung lebih stabil, pikiran lebih jernih. Ini adalah pengobatan yang halus namun mendalam. Pengobatan melalui suara yang mengandung cahaya. Teori holographic universe, alam semesta hologram,
menjelaskan bahwa setiap bagian kecil dari alam ini mengandung informasi tentang keseluruhan. Maka, ketika seseorang berselawat dengan khusyuk, ia sedang memanggil keseluruhan semesta ke dalam dirinya. Ia sedang membangkitkan kode cahaya yang tersembunyi di dalam dirinya sendiri, menyelaraskan dirinya dengan struktur ilahi semesta. Jadi, selawat bukan hanya jalan spiritual. Ia juga adalah teknologi energi. Sebuah ilmu yang merangkul langit dan bumi, ruh dan tubuh. Dan mungkin, di era seperti ini, ketika manusia mencari jawaban antara sains dan jiwa, selawat hadir sebagai jembatan. Ia bukan masa lalu. Ia adalah masa depan kesadaran manusia. Setelah memahami bahwa selawat bukan hanya lantunan, tapi getaran batin yang menembus dimensi, muncul pertanyaan yang paling wajar dan tulus. Lalu, bagaimana aku harus mempraktikannya? Pertama-tama, berhentilah melihat selawat hanya sebagai rutinitas. Jangan buru-buru menjadikannya hitungan. Jangan pula menjadikannya target. Karena selawat yang sejati, bukan tentang seberapa banyak engkau mengucapkannya, tetapi seberapa dalam engkau merasakannya. Mulailah dengan kehadiran. Duduklah dalam sunyi, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya. Rasakan detak jantungmu, rasakan nafasmu perlahan. Lalu bisikan, Allahumma shalli, ala Sayyidina Muhammad. Bukan sebagai bacaan hafalan, tetapi sebagai ungkapan cinta, panggilan pulang, dan doa yang tumbuh dari kerinduan terdalam. Gunakan selawat Fatih sebagai pembuka. Selawat ini bukan hanya doa, tapi kunci. Syekh Ahmad Etijani menyebutnya sebagai pembuka segala pintu. Lafalkan pelan-pelan. Dengarkan setiap kata yang keluar dari bibirmu, bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu. Rasakan bagaimana ia bergerak, dari lidah ke dada, lalu menyebar seperti cahaya ke seluruh tubuhmu. Lalu masuklah ke tahap selanjutnya, selawat alfan, di mana engkau berselawat bukan untuk mencari balasan, tapi karena engkau telah lebur di dalamnya. Disinilah selawat menjadi nafas. Engkau tak lagi sadar sudah berapa kali menyebutnya. Karena saat itu, engkau tak lagi menghitung, dan bahkan tak lagi merasa bahwa aku yang sedang melafalkan. Yang ada hanya dia. Syekh Ibn Ajibah memberi pesan yang lembut namun dalam. Berselawatlah hingga kamu tidak lagi melihat dirimu yang berselawat. Dalam keadaan ini, tidak ada lagi antara engkau dan doa. Tidak ada antara engkau dan cahaya. Yang tinggal hanyalah kesadaran murni, menyatu dengan kehendak ilahi. Dan terakhir, jangan tunggu waktu yang sempurna. Karena selawat tidak menuntut kehebatan. Ia hanya menuntut kejujuran. Bacalah selawat di sela aktivitasmu, dalam perjalanan, dalam lelah, dalam luka, bahkan saat hatimu belum stabil. Justru disitulah ia bekerja, di saat kita paling butuh dipeluk oleh cahayanya. Selawat adalah jalan yang tidak terbuat dari batu atau tanah. Ia terbuat dari cinta. Dan jalan ini tidak punya ujung, karena ia terus membawa kita semakin dekat, dan semakin dalam, menuju satu pertemuan yang selama ini kita cari, bahkan sebelum kita tahu apa yang kita cari. Dan kini, setelah perjalanan 10 bab ini menyentuh lembut sisi terdalam dari dirimu, mungkin engkau mulai mengerti bahwa selawat bukanlah amalan yang datang dari luar, tapi panggilan yang terbit dari dalam. Ia adalah napas yang menuntun ruh, bukan ke tempat baru, tetapi kembali ke asalnya, ke sumber cahaya yang tak pernah redup, meski dunia menenggelamkanmu dalam ribuan suara. Para wali tersenyum bukan karena mereka telah sampai, tetapi karena mereka sadar, mereka tak pernah benar-benar jauh. Mereka hanya membuka satu pintu yang telah lama menunggu diketuk, dan selawat adalah kuncinya. Jika hatimu pernah gelisah tanpa sebab yang jelas, jika malam-malammu kadang terasa kosong meski segala sudah ada, barangkali itu adalah kerinduan jiwa pada sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa dijelaskan, tapi bisa dipanggil, dengan satu kalimat sederhana yang penuh rahasia, Allahumma shalli, ala Muhammad. Maka mulai hari ini, jangan anggap selawat sebagai beban. Jadikan ia pelabuhan. Tempat engkau berlabuh setiap kali dunia terlalu gaduh. Ucapkan ia dengan pori-porimu. Rasakan ia dengan jiwamu. Tak usah tergesa. Tak perlu sempurna. Cukup hadir.
Karena seperti janji baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Tapi tahukah engkau? Dalam bahasa hakikat, 10 itu bukan hanya angka. Ia adalah 10 langit yang terbuka, 10 gerbang kesadaran, 10 pelukan cahaya dari Tuhan. Dan bila selawat telah menjadi nafasmu, engkau akan tahu kenapa mereka yang mencintainya tersenyum bahkan dalam keheningan kuburnya. Karena bagi mereka, selawat bukan akhir. Ia adalah awal. Awal dari sebuah perjumpaan yang abadi, di mana tak ada lagi perpisahan antara jiwa dan yang dicintai.